kamu harus tanggung jawab sama istrimu. Jangan sampai nanti menderita anak orang kamu bikin. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya baik-baik saja dimanapun kalian berada ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini aku nggak masak ya, karena kemarin aku udah masak banyak. Jadi lauknya sampai sekarang tuh masih ada, mungkin itu akan cukup buat lauk 2 hari ke depan. Jadi beberapa hari ini uang belanja aku itu irit banget ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku mau bercerita sama kalian. Setelah nonton video ini, kalian boleh kasih saran apapun, pendapat apapun. Setelah aku menceritakan ini, mungkin kalian akan marah sama aku. Nggak tahu lah ya apapun pendapat kalian, tapi aku minta dengan sangat teman-teman, kalau kalian ngasih pendapat ke aku itu, tolong kembali lagi pikirkan tentang posisiku ya teman-teman. Boleh kalian kasih saran sama aku, tapi aku berharap kalian adil ya teman-teman. Karena ini menyangkut orang tua. Kita tahu kalau berhubungan dengan orang tua itu sensitif sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi aku mulai aja ceritanya ya. Aku tuh udah 2 tahun gak nelpon ibu aku di kampung teman-teman. Kenapa aku lama gak nelpon? Aku males nelpon ke kampung teman-teman, karena yang dibahas itu selalu uang dan utang teman-teman. Sedangkan posisi aku kalian tahu sendiri kan, uang belanjaku juga pas-pasan. Jadi kalau mereka itu nelpon bahas tentang uang, aku tidak mampu membantu mereka, itu aku jadi bawaannya stres teman-teman. Dan itu sangat mempengaruhi pikiranku, sangat mempengaruhi suasana hatiku. Itu membuat aku tidak ingin lagi nelpon ke kampung. Aku tidak ingin lagi ngobrol dengan mereka gitu loh teman-teman. Apakah aku pernah ngirim uang ke kampung? Pernah teman-teman, cuman sekali-sekali. Dan yang aku kirim itu nggak banyak teman-teman, paling 300 kayak gitu aja teman-teman. Tapi nggak sering ya teman-teman, sekali-sekali aja. Tapi teman-teman, setelah kemarin aku ngirim ke keponakanku 300.000, dan aku itu sering dihubungin sama ponakanku itu, minta dibelikan HP. Kalau mereka ada masalah itu langsung telepon aku, serasa aku ini kayak udah mampu banget nolong mereka gitu loh teman-teman. Minta HP, minta uang, terus banyak lah teman-teman. Aku jadi pusing, sedangkan aku uang juga pas-pasan gitu loh. Akhirnya aku blokir ponakanku teman-teman. Nah yang terakhir aku teleponan sama mama aku itu teman-teman, ternyata ponakanku itu ngomong ke mama aku teman-teman, kalau aku itu memblokir nomor dia gitu loh, nggak bisa lagi dia menghubungin aku gitu loh teman. Jadi mama aku tuh nanya ke aku, ponakanmu bilang dia nggak bisa lagi menghubungin kamu tuh kenapa, katanya gitu kan. Nah kalian kan tahu aku orangnya ngomong apa adanya teman-teman. Aku bilang ya aku blokir dia, aku bilang karena aku pusing, minta duit terus, minta HP, sedangkan aku itu nggak punya uang, apa yang mau aku kasih, aku bilang gitu. Ya iyalah, kamu juga mau ambil uang di mana kalau minta-minta terus, kata mama aku tuh begitu teman-teman. Setelah itu dia pun nggak pernah nelpon lagi, aku pun udah nggak pernah nelpon mama aku lagi kan. Beberapa hari yang lalu adik aku tuh inbox yang waktu aku rewang, kan ada video shortnya aku lagi rewang itu. Sebelum aku berangkat rewang itu, adik aku tuh inbox katanya, "Kak, kalau ada waktu telepon mama, ini nomor WA-nya," gitu kan. Terus aku bales, "Aku mau keluar dek, ada kerjaan," aku bilang gitu kan. Terus dia udah nggak balas teman-teman. Nah kemarin masuk lagi inbox, "Kak, kalau kakak ada waktu telepon mama, karena abang mau menikah," katanya teman-teman. Jadi selama kami nggak teleponan ini, dan sekarang mama aku tuh minta ditelepon karena abang aku tuh menikah. Ya kembali lagi masalah uang kan teman-teman. Dan kalian tahu sendiri uangku pun seperti ini. Kalian tahu uangku kan? Kalian tahu nggak, abang aku tuh udah menikah 2 kali teman-teman. Dari istri yang pertama dia punya 2 anak. Dia nggak mau membiayai teman-teman. Aku sering menasihatin dia, tapi dia tidak peduli teman-teman. Aku pernah ngirim duit sama dia 2.400.000 teman-teman, tanpa sepengetahuan suamiku. Dia di Batam teman-teman, karena dia luntang-lantung, diam-diam aku kirimin dia uang 2.400.000. Aku suruh dia buka tambal ban pakai becak gitu loh teman-teman. Aku suruh dia cari komposer bekas aja, ada katanya. Jadi kamu keliling tambal ban, aku bilang gitu. Iya katanya. Aku transfer lah uang itu teman-teman, karena kalau buka kios nggak ada uang ya teman-temannya.
Iya, katanya aku transfer uang itu. Ternyata teman-teman becaknya dapat, tapi dia tidak buka tambal ban itu. Dia jualan buah-buahan keliling teman-teman. Habis uangnya nggak ada, akhirnya di becak itu jualan masker karena waktu itu COVID ya. Nggak laku teman-teman jual masker itu. Akhirnya dijual lah becak itu sama maskernya itu. Akhirnya aku suruh dia ke Ngawi. Nah di Ngawi kemarin itu aku jualan kue pancong itu kan, antar-antar modelnya kan, jadi maksud aku itu datang ke sini buat bantuin aku. Sampai dia di sini, uang itu dia belikan HP teman-teman. Uang yang aku kirim ke dia itu dibelikan HP, tapi nggak bertahan lama di Ngawi teman-teman, karena saat itu dia hanya makan tidur makan tidur makan tidur, sedangkan aku ngurus anak dan suamiku udah capek banget. Dia hanya makan tidur mainan HP. Aduh, akhirnya balik ke Batam teman-teman. Aku lepas, terserah lah, aku nggak mampu teman-teman. Terus balik ke Batam karena kami ribut ya, karena aku nggak mampu beneran. Akhirnya ribut kan, dia baliklah ke Batam, dikirimin uang sama mama aku karena mama aku tahu kami ribut. Akhirnya ketahuan sama suamiku, aku transfer uang 2.400.000 ke abangku ini. Jadi suamiku tuh marah teman-teman, karena suami aku itu pun posisinya belum mendapatkan gaji, masih honorer kan. Uang itu masih, dari mana dapat uangnya, kok aku bisa transfer uang ke keluarga aku, sedangkan suami aku tuh aja belum ada gajinya gitu loh teman-teman. Suamiku marah toh, dia marah teman-teman, dia marah, dia stres, kami bertengkar. Suamiku sampai mau bunuh diri loh teman-teman kemarin itu. Nah setelah kejadian itu, oke lah, suamiku tuh baik lagi ya teman-teman. Suamiku tuh berbesar hatilah menerima, oh ya udahlah kayak gitu. Akhirnya seperti itu. Setelah itu abangku ini punya pacar teman-teman, mereka ketemu di Tok ya. Nah dikenalkanlah sama aku teman-teman lewat video call, bertiga kan. Nah di situ dikenalkan sama aku, bilang teman-teman, bang, aku bilang, kalau kamu mau menikah, kamu harus tanggung jawab sama istrimu. Jangan sampai nanti menderita anak orang kamu bikin. Kalau bisa, bantuin juga dia mengurus rumah tangga, mengurus anak. Bantuin istrimu itu cuci piring, cuci baju, memasak. Itu juga aku kasih tahu ya. Karena modelan kami orang Batak itu teman-teman, si laki-laki memang tidak membantu cuci baju, tidak membantu masak. Memang tidak teman-teman. Tapi setelah aku menjadi seorang istri, saat suami aku itu membantu aku hal-hal kecil, itu membuat aku sangat bahagia teman-teman. Makanya abangku di depan pacarnya itu aku nasihatin seperti itu teman-teman. Seperti aku ingin diperlakukan oleh suamiku, seperti itu juga aku katakan kepada abangku. Abangku diam aja kan. Nah pacarnya ini juga diam saja teman-teman, karena dia juga merasa benar yang aku katakan. Sedangkan pacarnya ini juga adalah seorang janda teman-teman, bekas KDRT, dipukulin sama suaminya. Jangan sampai akan terjadi lagi dengan abangku, karena kami waktu kecilnya itu juga adalah memiliki orang tua yang temperamen. Kami sering dipukuli juga, kami sering dicubitin, dipukulin pakai sapu. Dan aku merasakan sendiri, aku juga ringan tangan teman-teman. Aku ini refleks mukul orangnya. Dan aku maklumin itu, kenapa? Karena dari kecil memang aku tuh dipukulin. Nah aku gak mau kalau terjadi lagi ke kakak ini kan, pacar abang aku ini kan. Walaupun dia abangku, aku gak ingin ada wanita disakitin. Makanya aku tuh nasihatin abangku seperti itu di depan kakak itu, biar kakak itu mengerti juga gitu loh teman-teman. Nah setelah kami selesai ngobrol itu, tidak beberapa lama kemudian kakak itu nelpon aku kalau dia itu bertengkar sama abangku dan putus kayak gitu loh teman-teman. Kata kakak itu dia dimaki-maki sama abangku teman-teman. Coba kalian pikir kalau sampai tadi dia menikah sama abangku, kasian kan perempuan ini dimaki-maki sama abangku. Itu yang aku nggak mau. Sekarang belum menikah aja sudah dimaki-maki sama abangku, bagaimana nanti kalau setelah menikah? Jadi aku merasa bersyukur ya kemarin itu nggak jadi. Setelah itu aku hubungin abangku, tapi aku lupa ya ngomong apa, lupa lah aku. Dia marah sama aku, terus diblokirkan aku jadi nggak berhubungan lagi sama dia teman-teman.
Nah setelah itu ini ada dengar kabar dia menikah, dia nggak kenalin aku sama pacarnya itu, dan aku juga nggak nelpon mama aku teman-teman. Walaupun dihubungin kayak gitu, aku nggak nelpon karena aku sudah bilang kepada diriku sendiri, tidak semua hal harus aku urusin. Aku sudah bilang kepada diriku sendiri, hidup kami ini adalah tanggung jawab kami masing-masing. Abangku sudah besar teman-teman. Abangku sudah besar teman-teman. Umurnya 38 tahun, umurku kan 36. Ini adalah pernikahan kedua dia. Kenapa dia enggak mempersiapkan uang untuk dia menikah? Kenapa harus merepotkan lagi orang tua? Dulu dia sudah menikah rame-rame teman-teman. Di pernikahan dia yang kedua kali ini pun dia tidak bisa menyediakan biayanya. Mereka tuh apa? Nggak mikir gitu loh teman-teman. Mama aku itu anaknya 4 teman-teman. Nomor satu ini laki-laki. Ini 3 perempuan. Yang nomor 2 ini aku, adikku, dan adikku lagi. Ini bertiga ini perempuan ini sudah menikah teman-teman. 3 perempuan ini nggak pernah ganggu mama aku ini teman-teman. Kami bertiga ini anak perempuan, tinggal di rumah suami kami, dihidupkan oleh suami kami. Apapun yang dilakukan sama suami kami tanggung sendiri di dalam rumah suami kami. Gak pernah kami ngerepotin mama kami nih. Tapi kenapa satu cowok ini dari dulu sampai sekarang ngerepotin terus. Adekku yang nomor 3 ini teman-teman, banyak bayarin utang dia di kampung. Bikin utang dia pergi. Jadi semua dia bikin menderita. Aku jauh dengan mereka, jadi aku bisa cuekin aja gitu. Walaupun tetap mengganggu pikiranku, ya aku bisa cuekin karena nggak aku lihat ya. Tapi kalau mama aku ini telepon WA, aku orangnya masih ketakutan. Aku ini takut sama mama aku teman-teman. Hati aku masih gemetar kalau mama aku tuh nelpon. Karena mama aku ini dulu sering mukulin, sering cubitin, sering mukulin. Jadi sampai sekarang aku ada masih perasaan ketakutan ke dia. Tapi kali ini aku nggak mau ketakutan lagi. Aku juga tidak mau selalu dimintain uang. Kalau nggak ada uang, aku mau bilang apa? Dan aku juga nggak tega kalau uang suamiku harus aku kirimin ke kampung, walaupun tidak banyak. Kalau ada rezeki aku tetap ngasih, seperti yang dulu. Dulu aku ngasih 300 itu uang suamiku juga teman-teman. Aku izin dulu. Tapi nggak mungkin aku lakukan itu terus menerus. Itulah saat ini yang sedang aku alamin. Aku nggak tahu ya nanti kayak gimana. Yang jelas suatu saat kalau aku ada uang, aku tetap akan pulang. Aku harus jenguk ke sana juga. Aku tidak peduli ya apapun yang mereka pikirkan tentang aku sekarang. Tapi ini aku memang gak akan nelpon ke kampung teman-teman, karena nanti mereka minta uang, aku gak ada uang, lebih baik aku gak usah nelpon. Aku nggak tahu nanti gimana ceritanya ini. Yang jelas masih sampai di sini aja. Nanti kalau misalkan ada perkembangan apa yang akan mereka lakukan sama aku, nanti bakal aku ceritain juga ya sama kalian. Hidup aku dari kecil itu sebenarnya tidak enak ya teman-teman bersama keluarga aku. Hidup aku mulai enak itu setelah menikah ya teman-teman. Jadi aku juga ingin menceritakan tentang masa kecil aku sama kalian. Jadi ya seperti itu aja teman-teman cerita aku hari ini. Kalian boleh mengkritik aku ya, karena kan aku udah bilang kemarin di postinganku, aku ingin sembuh dari luka masa lalu. Yang paling utama itu luka masa kecil ya teman-teman. Jadi segitu aja video aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.